Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi, sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu. Tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Di sini Paulus mengatakan bahwa dirinya sendiri pun tidak dia hakimi, karena dia tahu yang akan menghakimi nantinya itu adalah Tuhan. Dikatakan, karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Dikatakan di ayat 5. Amin ya. Diri kita pun jangan kita hakimi, asalkan kita melakukannya dengan cinta dengan Tuhan. Saat apapun yang terjadi di depan, keputusan-keputusan yang kita ambil, Paulus mengajarkan janganlah diri kita menghakimi diri sendiri. Orang lain apalagi, dirinya sendiri aja tidak boleh dihakimi. Paulus saja dirinya sendiri tidak Paulus hakimi, apalagi orang lain. Amin ya. Amin. Jadi penting juga untuk kita beritahukan kepada semua orang, janganlah menghakimi bahkan kepada diri kita sendiri. Amin ya. Ini yang diajarkan Paulus. Kita akan renungkan dari ayat di awal. Dikatakan di ayat pertama, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Ini yang dikatakan Paulus, bahwa biarlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba yang dipercaya rahasia Allah. Karena apa? Roh Kudus itu bersaksi kepada Paulus terus-menerus. Roh Kudus yang ada di dalam diri Paulus bersaksi mengenai rahasia-rahasia yang akan datang, karena Roh Kudus itu bersaksi mengenai hal-hal yang akan datang yang didengar dari Tuhan Yesus. Amin ya. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Paulus pun dan teman-temannya itu dituntut. Dikatakan di sini bahwa yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Jadi yang dipilih Tuhan itu tentunya yang dapat dipercayai. Itu yang akan dituntut dari pelayan-pelayan. Pelayan-pelayannya Tuhan. Dia katakan di ayat 3, bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia, malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Ini yang dikatakan. Bagiku sedikit sekali artinya entahkah aku dihakimi oleh manusia, oleh kamu, atau oleh suatu pengadilan manusia. Itu yang dikatakan Paulus. Malahan diriku sendiri tidak aku hakimi. Dikatakan di ayat 4, sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Paulus dengan sadar mengatakan ia yang menghakimi aku adalah Tuhan. Jadi saat dihakimi oleh kamu, maksudnya manusia, atau oleh suatu pengadilan, Paulus itu tidak begitu memikirkan. Dikatakan di sini sedikit sekali artinya. Malahan aku tidak menghakimi diriku sendiri. Dikatakan lagi dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Dikatakan di ayat 5. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya. Amin ya. Janganlah menghakimi sebelum waktunya. Waktu siapa? Waktu Tuhan. Yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Jadi Tuhan itu akan menerangi bukan hanya yang kelihatan, tetapi dalam kegelapan, tindakan-tindakan manusia yang tidak diketahui manusia lain, Tuhan yang akan meneranginya. Tidak ada hal yang tersembunyi yang tidak akan dihakimi oleh Tuhan pada akhirnya nanti.